kolom dan baris seperti ini yang disimpan dalam file Excel misalnya, bisa kita tampilkan visualisasi datanya dalam bentuk grafik seperti grafik peta, grafik bubble chart, ataupun grafik garis. Misalnya hal transaksi ini ada order ID, order date, customer ID, kota, provinsi, produk ID. Halo, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuat video yang agak berbeda, yaitu tentang visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman komputer yaitu Python dengan library Streamlit untuk menampilkan visualisasi data yang tidak biasanya, yang kali ini langsung melalui pemrograman, tidak melalui sarana aplikasi seperti Tableau ataupun Power BI. Jadi bila teman-teman punya data dari Excel, mungkin data penjualan, teman-teman punya warung atau toko, bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi semoga ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang mau mempelajari bahasa pemrograman Python yang bisa bermanfaat untuk menjadi seorang data engineering, data analis, ataupun data scientist, untuk bisa membuat machine learning misalnya, atau artificial intelligence spesialis. Dan mungkin ini menjadi awal yang bagus buat saya untuk membuat tutorial atau panduan bahasa pemrograman Python yang bermanfaat bagi teman-teman untuk mempelajari salah satu bahasa pemrograman yang powerful ini di waktu-waktu luang teman-teman, bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Bahkan dengan menguasai bahasa pemrograman Python ini, kita bisa bekerja secara freelance ya, sambil mengerjakan pekerjaan yang kita punya ya, tanpa mengganggu pekerjaan utama kita. Dashboard data visualisasinya bercerita tentang beberapa indikator yang menjadi metrik paling penting di DQ Marketplace, saya menamakannya ya. Ini adalah menurut saya sendiri ya, yaitu berupa total revenue ya, penjualan dari suatu provinsi, yang di dalamnya ada kota-kotanya, dan karena datasetnya kita dapatkan dari DQ Lab ya, saya menamakannya DQ Marketplace ya. Nanti teman-teman kalau mau membuat sendiri bisa juga menggunakan nama yang lain ya. Dashboardnya mengenai Key Performance Indicator ya, atau KPI ya, KPI, atau indikator atau petunjuk atau keterangan kunci performa suatu usaha atau penjualan ya, suatu produk. Jadi datanya saya ambil dari DQ Lab ID ya, dqlab.id. Dan DQ Lab juga menyediakan dataset yang bersifat publik teman-teman ya. Teman-teman bisa mengunduhnya ya, atau tidak perlu mengunduh, bisa langsung akses juga ya, karena DQ Lab menyediakan API ya, Application Programming Interface. Jadi teman-teman bisa mengetik di Google DQ Lab spasi dataset misalnya, dia akan muncul beberapa dataset yang teman-teman bisa gunakan ya, karena sifatnya publik ini ya, dan gratis, jadi nggak perlu bayar. Jadi karena ini adalah API, Application Programming Interface, kita bisa langsung akses ya, kita tidak perlu simpan di data pribadi kita di lokal komputer ataupun dimanapun, dan datanya di DQ Lab API bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, dashboardnya seperti tadi saya bilang, bercerita tentang indikator yang menjadi metrik paling penting ya di DQ Marketplace ini. Karena data setnya kita dapatkan adalah data set yang mentah, maka kita lakukan exploratory data analysis terlebih dahulu, atau EDA, secara sederhana ya. Terlebih dahulu
Setelah itu datanya sudah bersih, baru kita tampilkan dalam bentuk grafik ya. Nah, setelah dibersihkan, kita buatkan visualisasinya ya, secara sederhana karena tidak pakai mesin learning, tapi hanya menampilkan agregasi saja ya dari data-datanya. Yang merupakan salah satu role dari seorang data analis. Datanya seperti ini, data transaksinya. Misalnya kita ambil yang Jawa Barat ya. Jadi kita buat judulnya, ya, terangan di sini kita membuat apa ya dari data tersebut. Lalu kita tampilkan grafik ya. Seperti ini datanya. Kita beri keterangan ya dari kolom baris itu, kolom order ID berisi tentang apa ya. Sini buat keterangannya. Order ID adalah ID order atau transaksi, dan satu transaksi bisa terdiri dari beberapa produk, tapi hanya dilakukan oleh satu customer saja. Kalau order date, tanggal terjadi transaksi, customer ID adalah ID dari pembeli, dan bisa jadi dalam satu hari satu customer bisa melakukan transaksi beberapa kali. Dan city adalah kota terjadi transaksi ya pada toko, provinsinya di mana, produk ID itu ID produk yang dibeli ya, dan seterusnya. Jadi ada 3 metrik atau key performance index ya, yaitu total revenue, new customer growth, dan best seller product. Dan datanya bisa di breakdown per bulan. Misalnya di sini dari Juli sampai Desember saja. Lalu provinsinya mana saja, kebanyakan di Pulau Jawa dan Bali. Pertama, hasil analisanya kita mau tampilkan dalam bentuk grafik peta ya, atau map. Itu total revenue bulan Juli 2019 per kota pada provinsi Jawa Barat misalnya. Tadi kalau kita mau rubah ininya bulan Agustus, nanti petanya dinamis berubah ya. Nah, ini Agustus. Kalau di sini kita mau rubah jadi DKI Jakarta misalnya, atau kita tambah jadi DKI Jakarta, petanya juga berubah ya. Jakarta masuk di sini, dan Bandung, Jawa Barat ya. Kita eliminasi yang Jawa Barat, petanya pun berubah lagi. Jadi petanya Jakarta saja, ada 5 kota di sini. Ini petanya menggunakan library GeoPandas ya, dari Python. Ditampilkan juga gradingnya ya, dari 1 atau 0, 2, 3 sampai ke 10 pangkat 8 ya. Jadi 100 juta ya. Lalu sebagai user kita juga bisa menentukan standar revenue-nya ya dari masing-masing provinsi ya. Kita bisa naikkan misalnya seperti ini. Jadi gambarnya dan teksnya pun berubah, dinamis ya. Kita bisa langsung add di sini juga bisa, misalnya jadi 300 juta misalnya, enter. Oh, ternyata dibatasi ya, minimal 400 jutaan ya. Hanya rata-rata provinsinya kita bikin 410. Nah, nanti otomatis datanya berubah, keterangan di sininya pun berubah. Lalu keterangan per wali kotanya juga terlihat kalau mencapai rata-rata standar yang ditentukan, ya berarti di atas rata-rata ya, di atas standar ya. Bila di bawah nilainya, ya di bawah rata-rata ya, 236 ini, 200 masih above di atas ya. Keterangan di sini muncul total transaksi ya, penjualan di DKI adalah sekian ya, total ya. Di sini tidak ada totalnya, tapi total di sini ya, total per
per kota saja, total per provinsinya ya. Dan keterangan ini bergerak secara dinamis ya, mengikuti apa yang user atau kita input ya. Sini juga ada summary-nya ya. Misalnya total pendapatan terkecil ternyata di mana, dan yang paling banyak terjadi di mana ya. Ternyata yang paling kecil ini Jakarta Timur ya. Oh ini nih Jakarta Timur ya. Sedangkan ini Jakarta Selatan yang paling banyak ya. Rupiahnya ada dan berapa kali transaksi. Sedangkan total pendapatan terkecil di Jakarta Timur nilainya berapa dan berapa kali transaksi ya. Summary dari total revenue ya. KPI yang kedua itu produk paling laris ya. Ini di bulan Agustus 2019 pada provinsi DKI ya. Di sini terlihat bubble chart ya, grafiknya. Kita bisa langsung melihat bubble yang paling besar ya. Kita bisa lihat pada bulan Agustus 2019 di provinsi DKI Jakarta di beberapa produk paling laris terjual atau best seller, diantaranya best seller produk di Jakarta Barat P409, di Jakarta Pusat kodenya ini, Jakarta Selatan kodenya ini ya, dan seterusnya. Dan pada keterangan kita bisa buat sendiri bahwa produk dikategorikan sebagai produk best seller berdasarkan pada perhitungan banyaknya transaksi terkait produk tersebut, bukan berdasarkan kuantitas produk. Jadi ini pun kita yang buat ya. Jadi semuanya bersifat dinamis ya. Misalnya kita mau rubah ini dari Jawa Barat, kita bertambah ya, keterangannya pun berubah dinamis ya, ini pun berubah dinamis. Kita eliminasi Jakarta misalnya, ini pun langsung berubah ya, seperti ini. Produk paling laris terjadi di Bogor ya, kodenya ini, dan seterusnya. Kita beralih ke KPI yang ketiga, yaitu pertumbuhan customer baru ya. Pada bulan Juli sampai Desember tahun 2019 pada provinsi Jawa Barat ya. Ini kota-kotanya pada provinsi Jawa Barat terjadi transaksi ya. Grafiknya grafik garis karena ini merupakan time series ya, hubungan dengan waktu ya, mengenai pertumbuhan customer baru. Setelah kita menampilkan hal ini, bawahnya ada keterangannya ya, masing-masing kota tersebut, dan juga summary-nya di sampingnya. Lalu kita buat summary atau kesimpulan akhir ya dari semua grafik yang kita buat di atas ya, hanya agar bisa mendapatkan kesimpulan yang bisa ditarik oleh perusahaan ya. Misalnya mengenai Jawa Barat, terdapat fakta bahwa beberapa kota atau kabupaten pada provinsi Jawa Barat menghasilkan total revenue di bawah standar yang ditetapkan. Itu di kabupaten mana yang disebutkan ya. Sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dari sisi marketing atau campaign, kualitas produk, customer experience, dan sebagainya, agar kedepannya perusahaan dapat meningkatkan penjualan di tempat tersebut. Dapat juga memberikan tawaran yang menarik dan promosi pada beberapa produk yang best seller seperti di Bandung ya, kodenya ini ya, ataupun di Bekasi kodenya ini ya, karena produk yang disebutkan merupakan produk yang paling diminati di masing-masing kota kabupaten tersebut. Saran atau ide untuk meningkatkan penjualan ya ke depannya. Juga mengenai pertumbuhan new customer ya, di sini diberikan kesimpulannya agar bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan atau menggait customer baru. Ini beberapa saran yang bisa kita berikan ya di summary, kesimpulan akhir, supaya produk yang kita produksi atau jual bisa ditingkatkan ya, juga bakal laku di pasaran ya, dan juga bisa meningkatkan jumlah customer baru ya. Jadi ini kurang lebih visualisasi data menggunakan library Python yaitu Streamlit ya. Dan semoga bermanfaat videonya.
kapan-kapan kita tayangkan library yang lain menggunakan bahasa pemrograman Python. Contohnya kita mau rubah nama usaha kita ya, sesuai dengan usaha kita, misalnya ya, di Q Marketplace jadi BM Marketplace misalnya ya. Kita bisa edit programnya, lalu kita bisa jalankan lagi ya, misalnya ini codingnya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas cara membuat tampilan seperti itu ya melalui program Python ya, menggunakan library Streamlit ini ya. Misalkan tadi mau merubah yang jadi BM ya, BM Marketplace, program kita rubah ya. Di sini juga jadi BM Marketplace. Saya menggunakan editor Spider ya untuk bahasa pemrograman Python ini, sekaligus ada interpreternya di sini ya. Kita save programnya, lalu di dashboardnya kita langsung refresh saja. Nah, dia langsung running ya, jalankan programnya ya. Dan pada Streamlit ini kita bisa kaitkan buat link ya, untuk dikaitkan ke LinkedIn kita ya, untuk mempromosikan diri kita ya. Nanti kapan-kapan kita buat video tutorial buat program ya, menggunakan bahasa pemrograman Python, memunculkan dashboard visualisasi data seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya.